Shalom. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita telah membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 12 dan pasal 7 ayat 1 sampai 7 yang diberi tema oleh Sinode Gepsupa, tugas berat seorang utusan Tuhan. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelumnya saya meminta kita untuk memperhatikan kitab Keluaran pasal 5 ayat 22 sampai 23. Itu tidak usah cari jauh-jauh, ada di bagian atas. Kitab Keluaran pasal 5 ayat 22 sampai 23 yang berbunyi demikian. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, "Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang engkau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali." Keluhan dari Musa dalam pasal 5 ayat 22 sampai 23 ini merupakan latar belakang dari kisah yang kita baca pada saat ini. Jadi seperti yang kita sudah ketahui bersama dari cerita sekolah minggu dan dimanapun kita mendengarkan firman Tuhan, bahwa Musa diutus Tuhan untuk datang ke Mesir, untuk membebaskan orang Israel yang diperbudak kurang lebih 400 tahun. Namun Musa adalah pribadi yang kalau kita baca di Alkitab kadang mengeluh. Tuhan, kenapa saya yang diutus? Tuhan, kenapa saya? Saya tidak fasih lidah, tidak adakah orang lain? Namun pada akhirnya Musa diutus, dan ketika dia diutus kepada bangsa Israel tidak langsung mau menurut. Bahkan ketika dia datang kepada Firaun, yang terjadi malah hal lebih buruk, di mana Firaun menambahkan tugas kepada orang Israel. Jadi orang Israel tidak akan ada respect kepada Musa. Dan oleh karena itu Musa datang kepada Tuhan, dan dia mengeluh seperti yang kita baca dalam ayat 22 dan 23 tadi. Bagaimana dia merasa Tuhan memberikan dia tugas, tapi begitu berat dia jalani. Bahkan bisa dikatakan mustahil. Bukan memberikan hasil yang lebih baik, malah lebih buruk. Yang tadinya orang Israel yang diperbudak mungkin cuma disuruh angkat batako 1-2. Ini ditambah, jadi lebih berat. Itulah mengapa Musa datang kepada Tuhan dan mengeluh, "Tuhan, mengapa engkau buat umatmu sebengis ini? Dan mengapa engkau seperti tidak berbuat apa-apa?" Dan Tuhan menjawabnya dalam ayat 24. "Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ia dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya." Dan jawaban Tuhan ini berlanjut pada ayat 1 yang kita baca pada saat ini, di mana dikatakan situ, "Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri." Dalam penulisan Alkitab Indonesia yang saat ini kita pegang, di situ kalau kita perhatikan penulisan nama Tuhan itu huruf besar. Tuhan Allah itu huruf besar. Apa bedanya dengan penulisan nama Tuhan yang diawali huruf besar terus huruf kecil dengan yang huruf besar semua? Jikalau ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital, itu mengarah kepada nama Tuhan, yakni YHWH. Mungkin selama ini kita sering dengar Yehova, Jehovah, Yahweh, dan lain sebagainya. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, itu belum pasti. Karena yang pasti itu YHWH. Namun orang Israel sampai saat ini, ketika mereka beribadah, mereka tidak sebut YHWH. Kenapa? Karena mereka menyimpan nama Tuhan itu pada posisi yang harus sangat dihormati. Makanya ketika mereka membaca Tanakh, kitab orang Yahudi, Tanakh atau Taurat, mereka di bagian YHWH, mereka akan ganti dengan Adonai atau Elohim. Orang tidak berani menyebut YHWH. Bahkan dalam penulisan bahasa Ibrani, Bapak Ibu, itu tidak ada huruf vokal.
Makanya kenapa ada tafsiran Yahweh diartikan sebagai Yehova, Yahweh dan lain sebagainya, ditambahkan huruf vokal supaya orang-orang yang mendengar nama Tuhan mereka mengerti. Jadi huruf A, I, U, E, O itu tidak ada dalam huruf Ibrani. Memang kalau orang di luar orang Ibrani akan sangat rumit membaca huruf Ibrani. Tapi ditambahkan vokal supaya kita mampu memahami. Kalau saya beri gambaran kepada Bapak Ibu, misalnya ketika kita SMS atau chat saudara kita atau siapapun itu, kita biasa kasih singkat-singkat. Kita tulis, saya sedang makan tapi SY, SDG, MKN. Tidak ada huruf vokal di situ. Tapi kalau orang Indonesia yang baca mereka mengerti. Tapi coba kalau orang lain, tidak mengerti mereka itu. Tidak ada huruf vokal. Kurang lebih huruf Ibrani pun sama. Tidak ada huruf vokal di situ. Hanya orang Ibrani yang mengerti pasti apa maksud dari pembacaan itu. Itulah mengapa nama Tuhan ditulis Yahweh. Jadi kalau kita membuka Alkitab dan kita menemukan di situ ada huruf kapital dalam penulisan nama Tuhan, itu mengarah kepada Yahweh. Dan dikatakan di sini bahwa akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Selama ini perjumpaan Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu secara personal, pribadi, tidak berjumpaan secara bangsa. Dan nama Tuhan belum diperkenalkan waktu itu. Pertama kali nama Tuhan dinyatakan ketika Musa bertanya kepada Tuhan. Dalam Keluaran 3 pasal 13. Di mana Musa bertanya tentang namamu siapa? Lalu Tuhan berkata situ, aku adalah aku. Kalau kita perhatikan di situ huruf besar. Itu merujuk kepada Yahweh. Itulah mengapa dikatakan tentang nama Tuhan. Bahkan kepada anak-anak Yakub, Yusuf, Benyamin, Yehuda dan lain sebagainya, belum pernah ada penyertaan Tuhan secara personal. Karena penyertaan Tuhan hanya berhenti sampai di Abraham, Ishak dan Yakub. Di Abraham di dekat pohon terbantin, Ishak ketika di tanah Filistin, dan Yakub ketika dia bergulat dengan Tuhan. Tapi kepada anak-anak Yakub yang 12 tidak pernah. Apalagi kepada bangsa yang kurang lebih sudah 400 tahun di tanah Mesir, tidak pernah ada penyataan Tuhan secara personal. Jadi mereka sudah lupa yang mana Tuhan. Yang mereka tahu hanya Tuhan Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, cuma itu. Tapi tentang secara personal mereka belum mengetahui yang mana. Sampai akhirnya Tuhan akan menyatakan diri kepada umatnya lewat kuasanya, yakni lewat 10 tulah, tiang api, tiang awan, laut terbelah, yang kita bisa baca dalam pembacaan kitab Keluaran selanjutnya. Kemudian dalam ayat 3 dan ayat 4, di situ Allah mengingat janjinya kepada nenek moyang bangsa mereka, yakni Abraham, dan Allah juga mendengar penderitaan orang Israel di Mesir. Maka dalam ayat 5 sampai 7, di situ Tuhan mendeklarasikan namanya dan menyatakan penebusannya kepada bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kita perhatikan ayat 6. Di mana dikatakan di situ, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Aku menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi selama 400 tahun orang Israel di tanah Mesir, mereka berdoa bingung kepada siapa. Tapi mereka tetap berdoa dalam keluhan mereka dalam perbudakan. Tapi mereka sudah tidak kenal yang mana Allah Abraham dan Allah Ishak, Allah Yakub itu. Kemudian dalam ayat 8 kita bisa melihat, lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Musa yang menyampaikan semua itu kepada bangsa Israel. Namun tetap saja mereka tidak mau mendengar Musa. Karena yang tadi saya sudah sampaikan di latar belakang, begitu berat yang mereka terima. Justru ketika Musa ketemu dengan Firaun, tugas dan pekerjaan mereka ditambah. Seperti halnya dalam konteks saat ini. Kehidupan kita saat ini, ketika kita dalam masalah dan pergumulan yang begitu berat,
Namun ketika ada pelayan yang datang kepada kita, entahkah pendeta, majelis, atau siapapun itu, atau kita mendengarkan khotbah pada saat ini atau dimanapun kita mendengarkannya, kita tidak mau dengar. Kenapa? Karena kita rasa pergumulannya kita yang begitu berat. Terkadang memang tidak sedikit kehidupan orang Kristen ingin didengar, tapi tidak mau mendengar. Seperti yang saya katakan, kalau kehidupan kita ini ada sesuatu yang salah, mesti introspeksi diri, apa yang salah dari saya. Orang Kristen notabene yang ingin mengampuni, tapi tidak mau mengampuni. Ingin diberkati, tapi tidak mau memberi berkat. Egois. Itu yang terjadi kurang lebih sama dengan orang Israel pada saat itu dalam pembacaan kita. Kemudian dalam ayat 9 sampai ayat 12, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun raja Mesir dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Terjadi percakapan antara Musa dan Allah, di mana Allah meminta Musa menghadap Firaun untuk mengeluarkan bangsa Israel sekali lagi. Tapi Musa berpikir realistis, sedangkan orang Israel saja tidak mau keluar. Bagaimana semua minta sama Firaun? Sepertinya tidak mungkin. Tapi Musa tetap menjalankan itu. Kemudian dalam pasal 7, dalam ayat 1 sampai ayat yang kedua, di situ berbunyi, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun, abangmu, akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tuhan mengangkat Musa sebagai Allah, jangan kita artikan bahwa Musa sudah menjadi Allah. Itu salah. Tapi ini maksudkan Tuhan mengangkat Musa sebagai Allah. Dia lebih daripada Firaun, dia lebih daripada Harun. Karena kalau kita perhatikan di sini, dia sempat bilang, saya ini orang tidak patah lidah. Patah lidah itu Bapak Ibu tidak fasih bicara. Dia ketika dia berbicara kepada orang, dia akan kaku. Terus mengapa Tuhan harus mengutus dia? Oleh karena itu Tuhan mengatakan, lihat, aku angkat kamu menjadi Allah bagi Firaun dan Harun seperti Nabi. Seperti yang kita ketahui bahwa tugas Nabi yaitu pengantara pesan Tuhan kepada umat. Jadi Harun akan menjadi orang penyambung lidah. Di mana misalnya Musa tidak tahu mau bicara apa, ada Harun, kakaknya, yang akan menolong ketika dia berbicara kepada Firaun. Kemudian dalam ayat 3, kita bisa melihat di situ, tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Kalau kita memperhatikan ayat 3 ini terlihat seperti Tuhan dah kasih tugas, tapi dia kasih berat. Kalau saya mau gambarkan, anggaplah kita di kantor, kita diminta, tolong antarkan ini. Tolong antarkan ini ke Kolaka. Tapi itu mobil, mogok-mogok, tidak ada bensinnya. Baru kayaknya pertengahan Kolaka akan berhenti. Pasti kita akan berpikir, kenapa ini bos dia suruh saya bawa ini mobil, baru ini mobil rusak. Kurang lebih itu yang ada di pikiran Musa. Kenapa Tuhan dah suruh saya kasih keluar ini orang Israel, dan bicara sama Firaun, dan dia sendiri yang bilang, itu Firaun akan kasih keras hatinya. Untuk apa? Tapi kalau kita melihat lebih dalam, apa maksud Tuhan di situ? Di bagian akhir, aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Jadi tidak hanya sebatas orang Israel bisa keluar begitu saja, tapi Tuhan ingin menyatakan dirinya betul-betul Tuhan. Tidak dibuat seinstan begitu. Lewat apa? Lewat 10 tulah yang kita baca dalam Alkitab.
Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, sebenarnya 10 tula itu adalah representasi penghinaan kepada nabi dewa-dewa Mesir. Salah satunya ketika tula ke-9. Kalau kita perhatikan tula ke-9 itu gelap gulita di tanah Mesir kurang lebih 3 hari 3 malam. Dewa Mesir, yakni Ra, adalah dewa tertinggi, dewa matahari. Dan Tuhan menunjukkan kepada orang Mesir, lihat, Tuhanmu tidak ada apa-apanya dibanding saya. Saya buat gelap 3 hari 3 malam, matahari tidak kelihatan. Bahkan kalau kita baca di dalam tula ke-9, bahkan siang hari, orang tidak mengenal siapa orang di rumahnya. Orang tidak kenal, saking gelapnya. Kalau untuk menjelaskan tula yang lain, saya rasakan sangat panjang. Intinya, setiap tula yang terjadi itu merupakan representasi penghinaan kepada dewa-dewa Mesir. Karena di dalam ayat yang kelima dalam pembacaan ini dikatakan, dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Jadi tentang ketuhanan Allah tidak hanya sebatas ditunjukkan kepada orang Israel, tapi kepada orang Mesir juga. Kemudian dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-7, kita bisa melihat di situ Musa beserta Harun tetap melakukan tugas yang luar biasa sulit ini untuk membebaskan bangsa Israel. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah makna atau implikasi yang bisa kita petik dari pembacaan kita saat ini? Sesuai dengan tema yang telah diberikan, tugas berat seorang utusan Tuhan. Kalau misalkan digambarkan di sekarang, ya seperti pendeta, majelis, penatua diaken, atau siapapun pelayan Tuhan itu sendiri. Saya mengakui bahwa menjadi pelayan Tuhan itu, yang benar-benar pelayan Tuhan, itu berat. Sekali lagi saya tegaskan, yang benar-benar pelayan Tuhan. Karena tidak jarang ada pelayan Tuhan, tapi bukan Tuhan, dia lain-lain. Itu beda. Bagaimana sebagai pelayan Tuhan itu harus memiliki beberapa poin. Yang pertama, menjaga pola hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu penting. Kalau pelayan Tuhannya tidak kudus, bagaimana jemaatnya mau lihat? Kedua, hidup sederhana. Pelayan Tuhan harus hidup sederhana. Ada sesuatu yang viral di kalangan kami para teologis, kurang tahu kalau ibu bapak pernah lihat juga di internet, tentang pertanyaan kepada, minta maaf, anak pendeta Gilbert, Lumon, ditanyakan bahwa apakah pelayan Tuhan itu harus hidup hedon, harus hidup mewah? Dia menjawab panjang lebar, yang kurang lebih intinya boleh. Kemudian ada juga video dari seorang yang bisa dikatakan public figure atau apapun itu. Dia menuliskan dalam postingannya bahwa pendeta-pendeta Protestan yang hidup glamor, tapi ketika dia tunjukkan di video, itu kurang lebih semua pester. Tidak ada pendeta Protestan. Dan ketika melihat postingan itu, saya bersama salah satu teman saya tamatan saat malam mengomentari. Dalam video itu dia melihat video para pastor yang berkhotbah, dan dia melihat jam tangannya, dia melihat mobilnya apapun itu, dan dia komentari, oh jamnya ini pendeta ini tuh harganya sekitar puluhan juta, dan begitu semuanya. Dan akhirnya saya komentar dan saya bilang, coba kau nonton videoku, kau komentari ini jam tanganku harga berapa, supaya jangan sampai orang berpikir pendeta Protestan juga begitu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jam tangan yang hari ini saya pakai, itu saya beli di pinggir KB. Harganya 40. Sebenarnya kalau mau beli harga 100, 200 saya bisa aja. Saya tidak mau. Karena beberapa poin yang saya sampaikan ini, itu harus dilakukan oleh pelayan. Hidup sederhana. Jangan mewah. Membeli yang kebutuhan, bukan keinginan. Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab dengan iman jemaat di hadapan Tuhan lewat pengajaran-pengajaran yang sehat. Itulah sebabnya ketika saya berkhotbah di depan jemaat, tidak hanya sebatas makna atau implikasi yang akan saya lemparkan, tapi teologis, latar belakang dan sebagainya saya akan sampaikan. Supaya apa? Supaya iman bertumbuh.
Mungkin di antara kita sering baca Alkitab. Tapi pertanyaannya, ada beberapa bagian di Alkitab, kalau kita tidak tahu latar belakangnya, bagaimana kita mau pahami lebih dalam? Kita tidak tahu ini kenapa begini, ini kenapa begitu. Kemudian berani mewartakan kebenaran, tidak takut. Pelayan Tuhan tidak boleh takut. Pelayan Tuhan tidak boleh hanya berkhotbah, engkau diberkati, engkau dikasihi, engkau disenangi Tuhan. Supaya apa? Supaya jemaat sayang sama dia. Tidak. Pelayan Tuhan harus berani bilang salah. Itu yang saya pahami. Makanya kalau Bapak Ibu lihat khotbah, jarang sekali semua khotbah sesuatu yang menyenangkan telinga kita. Jarang. Karena Alkitab sendiri tulis, Alkitab itu untuk menegur, menyatakan kesalahan, membimbing orang kepada kebenaran. Bukan kasih senang telinga jemaat. Bukan. Dan yang kelima, siap sedia menerima panggilan pelayanan. Puji Tuhan sampai detik ini, selama saya ditunjuk untuk melayani, saya tidak pernah menolak pelayanan. Adri pimpin ibadah di lapas, saya pergi. Adri pimpin ibadah di sini, saya pergi. Adri pimpin ibadah mahasiswa, saya pergi. Kecuali kalau tabrakan. Kalau tabrakan tidak. Tapi kalau dibandingkan antara saya dengan pelayan-pelayan Tuhan yang ada di pedalaman, yang tidak ada listrik, yang susah akses apapun, mereka lebih berat. Oleh karena itu saya tidak mau mengeluh dalam pelayanan. Dan seharusnya pelayan Tuhan tidak boleh mengeluh dalam pelayanan yang dia jalankan. Lalu, apakah makna dan implikasi dari pembacaan ini bagi kita sekalian yang hadir pada saat ini? Seperti halnya bangsa Israel yang terpuruk selama 400 tahun, yang berdoa kepada Tuhan yang mana mereka tidak tahu. Tapi doa itu tetap sampai. Makanya jangan heran kalau misalnya Bapak Ibu dengar cerita ada seorang murtad ketika dia sholat, terus dia dengar suara Tuhan Yesus dan dia pindah Kristen. Itu doanya kemana? Sampainya di mana? Karena itu juga terjadi dalam kehidupan orang Mesir. Orang Israel, maaf. 400 tahun mereka sudah tidak tahu Allah yang mana. Tapi mereka tetap berdoa, mengeluhkan pergumulan perbudakan yang mereka jalani. Tapi kalau kita melihat konteks kita pada saat ini, kita sudah mengenal Tuhan kita lewat Alkitab yang kita baca dan renungkan. Jadi setiap ada masalah dan pergumulan yang ada terjadi dalam kehidupan kita, kita tinggal datang kepada Kristus, yang adalah Tuhan yang sudah kita kenal dalam pembacaan kita saat ini, dan dimanapun kita membacakan Alkitab. Tapi pertanyaannya, apakah kita betul-betul mengasihi Kristus dalam kehidupan kita ini? Sehingga kita mau datang kepada Dia membawakan segala keluh kesah kita. Karena tidak jarang orang Kristen, mereka mengatakan, Kristus kekasih jiwaku. Bahkan dia menyanyi, Kristus kekasih jiwaku dengan lantang. Tapi realitanya tidak. Misalnya kalau ada seseorang pacaran, bagaimana caranya seorang bisa tahu kalau pacarnya mengasihi dia? Dengan cara dia tahu segala sesuatu yang pacarnya tahu. Tapi bagaimana orang Kristen dikatakan mengasihi Tuhan, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang Tuhan? Dia cuma tahu Tuhan, Tuhan saja. Makanya ketika di luar ditanya, di mana Tuhan Yesus pernah bilang dia Tuhan? Kalau dia Tuhan, bingung. Tuhannya kurang ada 3, bingung mau jawab. Tidak ada pengenalan, bagaimana mau dikatakan kekasih Tuhan? Sementara hal-hal yang seperti ini mereka tidak tahu. Tidak kenal Tuhan itu. Cuma sebatas tahu saja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita mau menanamkan diri pengenalan lebih dalam lagi kepada Tuhan. Saya tidak minta Bapak Ibu untuk belajar teologis lebih dalam, tidak. Tapi standar-standarnya. Makanya ketika saya mengajar di SMP 5, saya katakan kepada anak-anak di SMP 5,
Kalian ini kelas star. Kalau kalian berpikir untuk ketika kalian pergi di gereja, ibadah sekolah minggu, remaja, dan itu sudah belajar, itu masih kurang. Kenapa? Bandingkan dengan saudara-saudara yang kalian yang muslim. Mereka sholat Jumat, mereka belajar agama, bahkan waktu kecil mereka mengaji. Kalian bahasa Ibrani pun kalian melongo. Bahkan saya gambarkan kalau kita ini sudah minoritas, telanjang lagi. Jadi gampang sekali dimasuki. Itulah sebabnya mereka, meskipun mereka bukan ahli agama atau apapun, mereka paham. Mereka boleh belajar. Dalam kehidupan ini, di keluarga, saya mengharapkan kita sebagai orang tua, kita mau menanamkan nilai-nilai kekristenan kepada anak-anak kita. Karena kalau di sekolah minggu itu Bapak Ibu, itu cuma sebatas khotbah. Tidak ada sharing. Tidak ada tanya-tanya jawab. Tidak ada. Bahkan ibadah hari ini pun, belum tentu setelah saya turun di bawah, ada yang mau bertanya tentang nama Tuhan itu bagaimana, belum tentu. Karena lewat pelajaran yang kita terima, kita bisa lebih giat lagi, kita bisa berapologet kepada orang-orang di luar sana. Kita mampu mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan lewat pengenalan kepada Kristus Tuhan kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk mengaplikasikan setiap firman yang kita baca dan renungkan, baik yang hari ini sampai seterusnya. Terpujilah Kristus. Amin.